Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan kembali belajar dari kitab Ulangan, dari Ulangan 29 ayat 1 sampai 29. Dipersilahkan. Ulangan pasal 29. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Anak-anakmu perempuanmu, dan orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadikan Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibuh. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengambil orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini.
Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan kepada negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikkannya Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikkan Tuhan dalam murka dan keganasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, terima kasih. Dalam Ulangan 29 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan bangsa Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Ketika saya mempersiapkan, saya mencari Gunung Horeb dan ternyata beberapa menyampaikan bahwa Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai, walaupun ada juga yang mengatakan tidak. Tetapi bukti-bukti menyatakan bahwa Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Kita akan melihat bahwa perjanjian di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb ini memiliki struktur yang mirip dengan perjanjian yang diingatkan kembali oleh Musa pada ayat yang kita sudah baca. Allah telah mengikat perjanjian dengan Abraham dan memperbaharuinya dengan Ishak dan Yakub. Perjanjiannya dengan bangsa Israel di Gunung Sinai yang sama dengan di Gunung Horeb itu mempunyai dua prinsip dasar, yaitu yang pertama bahwa Allah sendiri yang menentukan janji-janji dan kewajiban-kewajiban perjanjiannya, dan manusia diharapkan menerimanya dengan iman yang taat. Janji-janji Allah dalam perjanjian itu pada hakikatnya sama dengan yang diberikannya kepada Abraham, yaitu yang pertama, untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel setelah menebus mereka dari perbudakan di Mesir, dan yang kedua untuk menjadi Allah mereka dan mengangkat mereka sebagai umatnya. Sasaran akhir Allah ialah mengutus juru selamat ke dalam dunia melalui umat perjanjian ini. Sebelum Allah akan menggenapi perjanjian tersebut, ia menuntut agar bangsa Israel berjanji bahwa mereka akan mematuhi hukum-hukumnya yang difirmankan kepada mereka ketika mereka di Gunung Sinai. Setelah Allah memberikan ke-10 hukum dan hukum-hukum perjanjian lainnya, bangsa Israel bersumpah dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Tanpa janji yang sungguh-sungguh untuk menerima tuntunan-tuntunan hukum Allah ini, perjanjian di antara mereka dengan Allah tidak akan disahkan. Persetujuan untuk mematuhi hukum Allah ini tetap merupakan syarat perjanjian. Hanya dengan bertekun dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan dalam perjanjiannya, Israel tetap akan merupakan milik pusakanya dan terus menerima berkat-berkatnya. Dengan kata lain, kelangsungan pemilihan Israel selaku umat Allah tergantung dari ketaatan kepadanya sebagai Tuhan mereka. Allah juga menetapkan dengan jelas apa yang akan terjadi apabila umat itu gagal melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Hukuman atas ketidaktaatan adalah pengusiran dari tanah perjanjian lewat pembuangan atau hukuman mati. Hukuman ini mengulang kembali peringatan Allah pada saat keluar dari Mesir, bahwa mereka yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuknya untuk melaksanakan Paskah akan dilenyapkan dari umat itu. Ini bukan ancaman kosong. Di Kadesi misalnya, ketika bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan dalam ketidakpercayaan dan menolak untuk memasuki Kanaan karena mereka takut akan penduduknya, Allah marah dan dengan mereka
membuat mereka mengembara di padang gurun selama 39 tahun. Disitulah semua orang Israel berusia 20 tahun ke atas mati, kecuali Kaleb dan Yosua. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk hidup di negeri perhentian yang dijanjikan Allah. Ketaatan yang diharapkan Allah dari umatnya bukanlah kesempurnaan, melainkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Dalam perjanjian terkandung kesadaran bahwa kadang-kadang karena kelemahan tabiat manusia, bangsa ini akan gagal. Supaya menghapus kesalahan dari dosa dan mendamaikan umat itu dengan dirinya, Allah menyediakan sistem korban pada umumnya, dan secara khusus hari pendamaian tahunan. Bangsa ini dapat mengakui dosa-dosa mereka, mempersembahkan bermacam-macam korban, dan dengan demikian berdamai kembali dengan Tuhan. Akan tetapi Allah akan menghukum dengan keras semua ketidaktaatan yang disengaja, pemberontakan dan kemurtatan. Melalui perjanjiannya dengan bangsa Israel, Allah bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa lain dengan mengamati kesetiaan Israel kepada Allah dan berkat-berkat yang menyertai kesetiaan tersebut, menjadi tertarik untuk menghampiri Tuhan dan menjadi anggota masyarakat yang beriman. Akhirnya melalui penebus yang dijanjikan bangsa-bangsa di dunia, akan diundang untuk menerima janji-janji tersebut. Dengan demikian perjanjian itu memiliki penekanan yang misioner. Nah, di Ulangan 29 ayat 1-29 mempunyai struktur yang mirip dan sama dengan perjanjian yang ada di Gunung Sinai. Saya membagi menjadi 4 bab ya. Yang pertama bab pertama Musa kembali mengingatkan bangsa Israel tentang perjanjian Allah dengan bangsa Israel, yaitu di ayat 1-3. Musa memanggil seluruh bangsa Israel untuk berkumpul. Jumlah bangsa Israel saat itu yang keluar dari Mesir itu 2 jutaan. Jadi tentu ini suatu jumlah yang sangat besar gitu ya. Musa memiliki misi bahwa semua bangsa Israel harus terlibat dalam perjanjian dengan Tuhan, sehingga tidak tanpa kecuali semua orang dipanggil. Dan pada pasal ini juga Musa mengingatkan Tuhan sudah bekerja untuk bangsa Israel secara dahsyat gitu ya. Kemudian di bagian yang kedua Musa menegur bangsa Israel yang tidak mampu melihat perbuatan Allah yang dahsyat itu. Walaupun sudah 40 tahun berjalan, baju tidak rusak, sepatu tidak rusak, tidak makan roti dan anggur yang membuat mabuk, tetapi bangsa Israel tidak bisa melihat hal tersebut. Kalau kita saat ini mungkin baju sudah hanya berapa tahun gitu ya, sudah mulai harus diganti, sepatu juga mungkin 1 tahun sudah harus mulai diganti gitu. Tetapi 40 tahun Tuhan menyertai dengan sangat dahsyat, tetapi bangsa Israel tidak mampu melihat hal itu. Kemudian juga selama perjalanan mereka menang terhadap raja-raja di daerah sekitar. Ada Raja Hesibon, ada Raja Basan, dan tanahnya bisa dipakai untuk suku-suku bangsa Israel. Disebutkan suku Ruben, Gad, dan Manase mendapatkan bagian dari tanah-tanah yang mereka peroleh ketika mereka menang dari raja-raja di sekitar tanah tersebut. Kemudian bagian yang ketiga, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia pada perjanjian dengan Allah. Musa mengingatkan tanpa kecuali seluruh elemen bangsa Israel, para kepala suku, para tua-tua, para pengatur pasukan, semua laki-laki, anak-anak, perempuan-perempuan, orang-orang asing dalam perkemahan, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Semuanya disebutkan oleh Musa untuk mereka terlibat dalam perjanjian ini, dan mereka diminta untuk tetap setia kepada perjanjian yang sudah diberikan Allah sejak dari Gunung Sinai. Kemudian juga Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah akan menepati janjinya yang sudah disampaikan tersebut. Kemudian yang keempat, Musa mengingatkan tentang adanya ilah-ilah lain yang dimiliki bangsa-bangsa yang dilewati, dan bagaimana bangsa Israel tetap harus menjaga hatinya kepada Tuhan, tidak memalingkan hatinya kepada ilah-ilah lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang dilewati, yang sepertinya mungkin terlihat menjanjikan gitu ya. Musa tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya terus mengingatkan bangsa Israel untuk tetap menjaga hati, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang hukuman dari Allah bila mereka tidak setia dalam perjanjian tersebut. Dari pasal ini kita mendapatkan amanat teks bahwa Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan perjanjian dengan manusia untuk keselamatan dan kebaikan manusia.
Kemudian aplikasi yang diperoleh adalah apakah kita senantiasa setia dan taat pada perintah-perintah atau janji Tuhan selama kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke petugas. Terima kasih. Boleh diteguhkan bahwa janji Tuhan itu setia, ya dan amin. Dan kita terus akan mengimani janji Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi Yesus, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Dengan iman katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, biarlah janji Tuhan pegang kita. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman katakan, janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiap janji-Mu. Kuatkan jiwa rohku, ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat amat baik. Kasih-Mu melingkupi
kami, membebat kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur untuk setiap janji-janji Tuhan yang terus menguatkan kita. Sebagaimana Tuhan memperbarui janjinya kepada umat Israel, Tuhan juga akan memperbarui janjinya kepada setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan beban hidup kita, kita mau percaya akan janji Tuhan. Kita mau setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita menjadi perkenanan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiap janjimu, sebagaimana Engkau memulihkan, Tuhan memperbarui janjimu kepada bangsa Israel, Engkau juga akan memperbarui janjimu kepada setiap kami anak-anakmu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini, kami percaya janjimu itu setia. Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan, supaya kami terus belajar setia. Ampuni kami yang sering tidak setia Tuhan, ampuni segala yang tidak berkenan. Biarlah Tuhan kami mau kembali Tuhan taat, mengasihi seperti Tuhan inginkan, sehingga hidup kami menjadi perkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.